Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada bab 2 Bapak akan mencoba membuat media pembelajaran dengan menggunakan akun YouTube Bapak ya. Silakan anak-anak nanti masuk ke akun dan ada sedikit penjelasan ya, kalau di bab 2. Kalau di bab pertama penjelasannya mungkin hanya lewat itu Microsoft Suite itu, jadi mungkin pemahamannya agak sedikit kurang. Kali ini saya akan mencoba menggunakan itu ya. Oke, baik, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, mari saksikan video pembelajaran dari kami ya. Kita sedang jalan-jalan ini ya. Selamat pagi. Ini adalah anak saya yang cantik. Namanya siapa namanya? Alisa Kotronada. Oke. Kita sedang berjalan-jalan di depan rumah saya di Tulungagung, Jawa Timur. Oke, rumahnya Tulungagung Bapak ini ya. Teknya mana teknya? Ya, mana tek? Tidak ada teknya ya. Sedang jalan-jalan. Ini suasana rumah di Tulungagung ya. Jatuh, topinya jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada bab 2 kali ini, yaitu tentang kunci kerukunan ya, yang akan kita bahas, kita pelajari di bab 2 ada kunci kerukunan. Kita tahu bersama bahwa di Indonesia sangat beragam, beragam sekali, mulai dari suku, ada suku Jawa, suku Dayak di Kalimantan, suku Dani di Papua, suku banyak lagi yang di Sumatera, di Jawa saja sudah berbeda-beda sukunya, agamanya juga gitu. Ada agama 6 yang diakui kan. Ada Islam, Kristen aja, Katolik, Protestan, dan lain-lain, maupun golongan. Suku agama kita beda, bahasanya juga beda, maka dari itu diperlukan kerukunan. Nah, kunci kerukunan ini nanti yang akan kita bahas pada bab 2 ini. Yang akan kita bahas di sini nanti ada tasamuh, toleransi, dan juga yang kedua ada musawah, meyakini persamaan derajat. Ada 2 yang akan kita pelajari di bab 2 ini. Oke, ini masih baru pertama kali ya kita coba belajaran dengan seperti tutorial di YouTube ini ya. Nih, merawat kerukunan adalah atau menjadi kunci dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sudah ditetapkan oleh Bapak pendiri kita bangsa, pada founding fathers, bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, Kesatuan Republik Indonesia NKRI, dengan ideologinya Pancasila sudah final. Oke, kita ke ini, ada videonya dari Gus Miftah, ini tentang masih atau kita simak dulu ya. Pola naturalisasi. Kalau itu jelas KMP, kelompok mangan terus. Jadi
satu lagu saya, ngaji saya yang paling ketika saya berbicara Islam Nusantara. Islam dengan karakteristik Indonesia. Saya kemarin pas di Aljazair, saya masuk ke orang asli Aljazair. Aljazair itu kan aslinya ras Arab, tapi dijajah oleh Prancis dan Spanyol. Makanya kenapa Zinedine Zidane itu orang Prancis, tapi tempat lahirnya di Aljazair. Ini gini kalau sugih dikasih, tapi belum diopeni dengan baik. Di sana itu ada ormas, kalau di Indonesia NU dan Muhammadiyah namanya ngibadi. Ngibadi, kelompok ibadi. Saya tanya, ada nggak karakteristik Islam di Aljazair? Dijawab, ada Pak Kiai. Apa karakteristiknya? Kalau orang Arab pakai cadar itu namanya bungkok atau cadar dengan mata dua yang masih kelihatan. Di Aljazair itu perempuan sini juga punya kebiasaan, punya budaya. Budayanya apa? Kami namanya bukan burkoh. Yang membedakan kami dengan orang Arab itu adalah cadar. Kami menutupi seluruh wajah kecuali mata satu. Jadi motornya sing ketok siji tok. Niku budaya Aljazair. Jadi itu pilih mata nih. Dan tutupnya ini bukan hitam. Lawang Arab kan irem biasa. Ini begini. Yang menutup kainnya putih. Persis matamu itu persis gitu contoh kan. Jangan kemenondolnya persis. Dan ketika saya tanya, ini contoh siapa? Ini tidak contoh siapa-siapa. Tapi ini adalah karakteristik kami orang Islam di Aljazair. Artinya apa? Islam Nusantara, Islam dengan karakteristik Indonesia, itu juga tidak ada masalah. Ketika saya main ke Mesir, Mesir juga punya karakteristik Arab Saudi. Oke, untuk videonya silakan dilanjutkan ya. Ini ada Indonesia penuh dengan keberagaman tadi, suku, agama, ras maupun golongan. Ada 1.340 suku bangsa di Indonesia. Tidak bisa dibayangkan, okay? Pasti berbeda-beda bahasanya dan juga pakaian adatnya, mungkin senjata tradisionalnya berbeda-beda. Ini kemudian agama Islam mengajarkan untuk saling mengenal antar suku bangsa, tidak merasa paling hebat di antara yang lainnya. Oleh karena itu kita harus membina kerukunan di Indonesia. Makanya ini pentingnya sikap toleransi atau tasamuh kepada orang atau golongan lain, dan juga meyakini persamaan derajat atau musawah, ada moderat, tawasud, kemudian bersikap wasatiyah ini, dan memahami persaudaraan atau ukhuwah. Namun pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas hanya dua, toleransi dan juga musawah. Analisis kompetensi dasar, dan langsung masuk ke tasamuh. Tasamuh toleransi, pengertian toleransi. Tasamuh asal dari kata samaha ini, intinya ini menerima damai keadaan yang dihadapi. Misalnya toleransi dalam agama, saling menghormati hak dan kewajiban antar agama. Sudah final kalau di Indonesia, walaupun sekarang justru antar dalam satu agama biasanya. Toleransi dalam agama Islam mengarahkan kepada keterbukaan dalam menghargai perbedaan. Dalam surat Al-Hujurat ayat 49 ayat 13 ini ya. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan jangan berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengenal. Konsep tasamuh ini ditawarkan sangat rasional. Oke ya. Tasamuh, toleransi. Biasakan berperilaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Ini setelah mengerti tasamuh, kita dituntut sikap tasamuh ini. Contoh, di kota Madinah, Rasulullah SAW tidak sungkan berdampingan dengan pribumi Yahudi dan Nasrani. Kemudian kita akan Jerusalem,
memberi makan seorang yang beragama Yahudi buta dan miskin. Pernah ada satu cerita, jadi Rasulullah itu di pasar memberi makan kepada orang yang buta. Menyuapinya setiap pagi. Suatu ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, maka profesi atau memberi makan kepada seorang yang buta ini digantikan oleh sahabat Abu Bakar. Ketika itu si miskin bertanya, kemana yang biasa menyuapiku? Padahal ketika yang menyuapi Rasulullah itu selalu dihina. Rasulullah itu selalu dihina dan dicaci maki, tapi Rasulullah tetap menyuapinya karena memang buta dan tidak tahu. Ketika Abu Bakar yang menyuapinya, yang biasa menyuapiku kemana, dan hafal kan, karena memang cara menyuapinya kan berbeda. Nah, dari situ sama Abu Bakar dibeberkan atau dijelaskan bahwa Rasulullah telah meninggal dunia, padahal setiap hari dijelek-jelekan ketika Rasulullah menyuapinya. Kemudian yang keempat ini juga ada jenazah Yahudi melintas di sebelah Rasulullah. Padahal jenazah itu orang Yahudi, bukankah dia juga manusia? Ini adalah pentingnya kita sikap tasamuh atau toleransi. Kemudian musawah, meyakini persamaan derajat. Menyamakan atau menyetarakan atau ekualitas. Sedangkan musawah ini sikap terpuji memandang bahwa setiap memiliki harkat dan martabat yang sama. Kemudian musawah dalam Islam ini menurut Muhammad Ali Al-Hishami yang berkaitan dengan musawah dan persamaan adalah buah dari keadilan dalam Islam. Memelihara hak-hak non-muslim, juga persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan, gender. Kemudian persamaan sosial di masyarakat, juga dalam kehidupan masyarakat. Kemudian persamaan manusia di depan hukum. Maksudnya adalah dalam hukum siapapun yang menerima hukuman sesuai dengan perilakunya, tidak ada kata hukum tajam ke bawah, hukum tajam ke atas. Ini membiasakan perilaku musawah dalam kehidupan sehari-hari. Islam datang untuk meningkatkan derajat wanita. Pada masa lampau, wanita dianggap sebagai harta yang dapat diperjualbelikan. Dulu seperti itu. Bahkan pernah dengarkan ketika Umar bin Khattab saja pernah memendam atau mengubur anaknya hidup-hidup. Itu zaman jahiliyah dulu seperti itu. Wanita itu seperti itu. Jadi dari kecil anaknya Umar ini sama istrinya dipacai laki-laki, berpakaian laki-laki. Jadi ketika mungkin sudah berumur berapa ya, sudah bisa digendong, sudah bisa pipis, dan ketika itu pas bertepatan Umar bin Khattab, akhirnya dibuka dan ternyata wanita. Itu ketika itu ketika zaman jahiliyah itu seperti itu. Di sini Islam datang untuk meningkatkan derajat wanita. Ketika Yahudi menagih hutang, ini juga menghinanya dengan kasar menodai hutang. Kemudian langsung kita ke musawah ya, bahwa kesamaan atau ekualitas sikap terpuji memandang sikap manusia. Kita saksikan video dulu lah. Itulah sedikit materi kali ini, semoga bermanfaat dari Bapak. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Dadah, sampai jumpa. Dadah dari Alisa ini ya. Saya akhiri, jangan lupa subscribe channel kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duk sarapannya duk. Sarapan duk. Duk sarapan duk. Duk sarapannya dok. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya.